Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Munawaroh SHMSI selaku dosen pengampu mata kuliah MAIS Administrasi Perkantoran Digital. Perkenalkan, saya Anindya Salsabila Malikah dengan NIM 17124234040. Di sini saya membawa ide Digital Innovation Day 2025, Empowering the Future of Digital Office. Di sini terdapat konsep acaranya, yaitu Digital Innovation Day 2025 adalah acara satu hari yang menggabungkan seminar edukatif dan showcase aplikasi digital atau demo hasil karya mahasiswa. Nah, acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan, pengalaman praktis, dan ruang networking bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi di bidang digital dan administrasi perkantoran. Nah, konsep operasionalnya pada format tempat, yaitu zona A di depan adalah area seminar atau panggung, layar, sound system, kursi, auditorium untuk 180 sampai 200 orang. Lalu di zona B ada area showcase, di mana ada booth masing-masing tim mahasiswa, satu meja, dua kursi, satu laptop, dan poster. Lalu ada jenis acara, yaitu seminar utama yang menghadirkan pembicara profesional dan dari bidang teknologi dan administrasi digital, membahas tren, inovasi, dan transformasi digital di lingkungan perkantoran. Lalu ada exhibition atau showcase aplikasi dari mahasiswa, menampilkan demo langsung dan poster fitur utama, peserta seminar secara otomatis menjadi pengunjung pameran. Lalu ada interaktif Q&A dan live demo dari peserta yang dapat bertanya langsung kepada pembicara dan mencoba aplikasi yang dipamerkan, memberikan feedback real time kepada tim mahasiswa juga. Lalu ada alasan memilih ide ini. Yang pertama, ada keterkaitan kurikulum yang menempatkan teori perkuliahan ke dalam praktik nyata, yaitu aplikasi menjadi portofolio. Yang kedua, relevansi pasar kerja yang memperlihatkan kesiapan mahasiswa menghadapi jobs yang menuntut skill digital. Yang ketiga, ada efisiensi sumber daya, satu hall atau aula untuk dua fungsi mengurangi biaya venue dan logistik. Yang keempat, dampak pendidikan, di mana peserta mendapat wawasan atau seminar sekaligus pengalaman user testing atau demo langsung. Lalu yang terakhir ada branding institusi, di mana kampus dapat terlihat aktif mendorong inovasi mahasiswa tanpa perlu sponsor besar. Lalu di sini ada timeline pelaksanaan atau tahap perencanaan. Di sini saya menggunakan 8 minggu. 8 minggu perencanaan, pelaksanaan, yaitu pembentukan panitia dan pembagian divisi. Lalu ada penentuan tempat, tanggal, dan konsep awal, di mana outputnya struktur panitia dan draft anggaran atau RAB. Lalu timeline 6 minggu, perencanaan inti, di mana penetapan tema dan undangan pembicara, lalu pembukaan pendaftaran showcase aplikasi. Outputnya adalah daftar pembicara dan tim peserta. Timeline keempat minggu, teknis dan promosi awal, pembuatan layout venue dan materi promosi, penyusunan SOP booth dan demo aplikasi. Outputnya adalah layout final dan materi promosi. Timeline kedua minggu, finalisasi, pengecekan teknis dan briefing peserta, pembukaan registrasi akhir. Outputnya adalah rundown final dan daftar peserta final. Lalu ada timeline satu hari atau gladi, simulasi acara dan uji coba alat. Outputnya adalah technical script dan checklist kesiapan. Lalu pada hari H atau pelaksanaan seminar utama dan showcase aplikasi, ada dokumentasi dan survei peserta. Lalu timeline plus 1 minggu atau evaluasi, itu diadakan rapat evaluasi dan penyusunan laporan akhir. Outputnya adalah laporan evaluasi dan rekomendasi acara berikutnya. Lalu ada strategi promosi.
Timeline min 4 minggu, itu soft launch, seperti mengunggah teaser poster ke Instagram dan story kampus, lalu menyebarkan info ke grup WhatsApp prodi dan kelas, lalu mengirim email blasting ke dosen dan kepala program studi. Lalu timeline 3 hingga timeline 2 minggu, itu promosi intensif, mengupload carousel Instagram berisi profil pembicara dan highlight tim aplikasi, lalu merilis short video 30 detik setiap tim sebagai real teaser, lalu melakukan countdown 7 hari di Instagram Story untuk membangun antusiasme. Lalu di timeline 1 minggu ada final push, mengirim reminder melalui broadcast WhatsApp, lalu menggunakan strategi urgency seperti limited seat atau early bird registration jika ada biayanya. Lalu di hari H ada live reporting dan engagement. Melakukan live report selama sesi pembicara utama via Instagram, lalu mempublikasikan foto dan kutipan inspiratif dari pembicara di media sosial, dan menggunakan hashtag resmi untuk memperkuat jangkauan digital. Lalu ada target audiens, tempat, dan rentang usia. Yang pertama ada target audiens. Acara ini ditujukan untuk mahasiswa aktif dari berbagai program studi, terutama administrasi perkantoran digital, sistem informasi atau informatika, manajemen dan kewirausahaan, dan DKV atau desain komunikasi visual. Lalu ada dosen dan tenaga pendidik yang tertarik pada inovasi digital di bidang pendidikan dan administrasi. Ada alumni atau praktisi digital muda yang ingin melihat potensi inovasi mahasiswa. Lalu yang kedua, tempat pelaksanaan, lokasinya aula utama kampus. Kapasitasnya kurang lebih 200 peserta. Lalu fasilitasnya ada area seminar, area showcase, dan area registrasi. Rentang usianya 18 sampai 25 tahun untuk peserta utamanya. Lalu untuk pengunjung umum semua kalangan usia. Nah, di sini ada narasumber di ketiga sesinya. Pembicara ini dipilih secara khusus untuk menghadirkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Nah, Dr. Insinyur Muhammad Nail El-Himam MSc ini merupakan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf RI yang dihadirkan untuk memberikan pandangan resmi dari pemerintah mengenai pengembangan ekosistem inovasi digital di Indonesia. Lalu di sesi kedua ada Catherine Hindra Sucahyo, Chief Business Officer Gojek, memberikan wawasan praktis dari pengalaman industri teknologi besar, terutama mengenai inovasi produk digital dan kolaborasi antara kampus dan perusahaan. Lalu yang ketiga, di sesi ketiga itu ada Chandra Putra Negara, yaitu content creator dan entrepreneur digital, menyampaikan perspektif kreatif dan kewirausahaan digital yang menginspirasi mahasiswa untuk berpikir inovatif dan mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Nah, secara keseluruhan, kombinasi ide dan pemilihan pembicara ini memastikan acara tidak hanya edukatif, tetapi juga inspiratif dan aplikatif bagi seluruh peserta. Nah, berikut adalah susunan acaranya, yaitu uh, open gate pada jam 8, dan sampai jam 9 itu ada registrasi sambil melihat booth karya mahasiswa, lalu jam 9 sampai 9.20 opening ceremony, 9.20 sampai 11.30 itu seminar dan talk show, dijadikan 3 sesi. Lalu 11.30 sampai 12.00 itu penyerahan plakat dan dokumentasi dengan pembicara. 12 sampai 13.00 itu networking lunch. Peserta dan pembicara saling berinteraksi di area pameran. Lalu 13.00 sampai 15.00 Digital Innovation Showcase. Mahasiswa itu menampilkan aplikasi digital karya mereka di booth dan peserta bisa melihat-lihat juga. Lalu pada jam 15.00 sampai 15.30 closing ceremony dan apresiasi karya, penutupan acara dan pengumuman karya terbaik dari mahasiswa. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.